pagi Pak Bismillahirrahmanirrahim. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan. Kita akan terus menemani ya selama Lebaran sambil bisa silaturahim di saudara-saudaranya mungkin. Sebelum kita awali, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pak Kang. Oke. Bang Benny masih di kebun. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjutin acara kita ya. Masih kita akan bahas seputar dissolving ego gitu ya. Saya ingatkan teman-teman yang sudah punya bukunya itu bisa dicoret-coret, kemudian nonton file beda bukunya di website. Jadi usahakan tuh setiap hari itu ada yang ditulis, ada yang informasi itu bertambah, data itu bertambah gitu ya, sehingga kemudian teman-teman akan takjub sendiri itu ketika melihat mungkin tahun depan atau 6 bulan lagi kalau aku tambah cerdas ya gimana nggak cerdas, kita terus mengembangkan, menumbuhkan data ya, menumbuhkan data. Jadi biasakan membaca buku disertai dengan catatan-catatan di buku itu gitu ya. Oke, sekarang kita masuk halaman 27 ya. 27 di file PDF saya. Mungkin di buku aslinya ada 27 ini ya. Silakan teman-teman cek. Di sini walaupun kita lanjut ya. Walaupun level kritis integritas itu level 2 enggak. Walaupun level kritis integritas dimulai ya. Oke, dimulai pada level 200 dan itu ambang kemajuan ya. Pintu awal ya, dimulai pertama kali pada level 200. Tapi dengan struktur ego di level ini aja sulit gitu. Level 200 itu sulit. Kita bangsa Indonesia dalam hasil kalibrasi saya itu ya baru 195 gitu ya, secara kolektif. 195. Ini lama tumbuh ke 200 karena memang pola jadi masyarakat kita itu memang senang dengan fragmentasi gitu ya, dan ini senang dia. Semakin difragmentasi itu, semakin terfragmentasi itu dia semakin merasa bangga. Oh aku ini gitu ya. Jadi di level 200 ini itu aja sulit dicapai gitu ya. Sulit dicapai. Padahal ini kesadaran 200 itu kan sebenarnya baru beranjak ya. Jadi kita coba lihat. Kemarin kita udah bahas juga di kelas Rumi gitu ya. Jadi ketika hatimu sakit ya
ketika hatimu sakit, yang dilakukan di bawah 200 itu adalah menyerang atau mengalah. Ini khas nih ya. Gak mencari kambing hitam kan? Gimana? Gak mencari kambing hitam. Loh, ntar dulu. Jadi ketika hatimu sakit, itu ada dua kondisi ya. Force tuh. Mengalah sampai kamu bisa binasain aku, atau menyerang sampai kamu ampun-ampun sama saya. Kan begitu yang terlihat di masyarakat kan. Di keluarga juga begitu. Ya kan? Itu pola force. Itu adalah basic insting gitu ya. Basic insting yang juga ada pada kingdom binatang begitu. Ya seperti itu. Nah, level 200 itu ketika hatinya sakit, dia kan otomatis pasti di salah satu ini gitu. Pasti di salah satu ini jatuhnya ya, posisinya. Di level 200 itu dia sudah mulai mampu untuk, kalau mengalah berarti dia mampu untuk bangkit. Kalau dia menyerang berarti dia sudah mampu untuk menyesali gitu kan. Di sini tuh malah enggak gitu. Kalau bisa menyerang tuh ya itu memang seharusnya aku hancurin kamu gitu kan. Saya masih ingat ada tetangga saya di kampung ya. Suami istri. Jadi bertengkar gara-gara garam ya, gara-gara sayur kebanyakan garam gitu ya. Terus suaminya tuh kayak menghina begitu ya. Kamu istri model apa sih? Nggak berguna kamu ini. Masa sayur aja nggak bisa nakar garamnya. Istrinya berdiri ke dapur, ngambil parang. Ini mas, parangnya. Kamu bunuh saya aja gitu kan. Loh itu banyak terjadi loh kan kayak gitu itu. Iya. Iya kan. Kamu bunuh saya aja, kamu tikam gitu. Aku nggak akan nuntut. Habis kamu tikam nanti mayatku buang di pagar rumah orang tua aku gitu. Biar kamu nggak usah repot gitu. Kan kayak gitu tuh pola yang pola di masyarakat kita kayak begitu kan. Seperti itu banyak kita lihat gitu ya. Dan itu saya kira Mas Jani sering melihat kayak gitu nggak? Iya. Banyak curhatan juga seperti itu. Ya makanya ini kan itu kasihan banget, aku sampai netesin air mata gitu, kok gini amat sih orang yang berumah simple tangga banget gitu ya. Gimana? Masalahnya simple banget buat jadi masalah gitu loh. Iya, itu gara-gara omongan aja Mas. Jadi gara-gara kelebihan garam, insting menyerang suami itu langsung hidup lagi gitu. Allah. Ya apa sih? Itu bisa di kampung tuh bisa jadi rame. Apa kamu nggak diajarin ayah ibumu tembus ke mbah-mbah tuh kasusnya tuh. Sehingga kantor agama penuh yang ini. Lah ya kayak gini nih gitu ya. Ketika hati sakit, respon alamiahnya itu pasti di sini atau di sini gitu. Dan ini destruktif kan? Dan ini destruktif. Respon destruktif yang mengalah. Secara budaya kita itu diperagakan dengan sangat bagus di dalam lagunya Betharia Sonata, Hati yang Luka gitu ya. Dia mengalah terus sampai nggak apa-apa lah. Kamu jadiin aku sebagai burung di sana yang dijual orang kan. Kamu dehumanisasi namanya itu ya. Kamu dehumanisasi aku itu enggak apa-apa.
ya kan? Terus kemudian di lagu keduanya itu kan lagu Hati Yang Luka itu booming kan tuh ya. Kalau nggak salah terjual 80 juta kopi gitu. Untuk waktu itu saya kira sangat ya. Rekor. Dari lagu ya itu booming banget gitu ya. Hati Yang Luka itu kan dia 3 seri ya kan. Dan itu saya ikutin itu soalnya lagu-lagunya keluarga saya tuh kan. Lagu di rumah itu kasetnya kalau nggak Pance Pondang gitu ya. Ya gitu-gitu. Jadi Hati Yang Luka. Jadi teman-teman bagaimana dinamika jiwa yang ketika sakit itu dia mengambil posisi mengalah. Itu nonton videonya Hati Yang Luka Betharia Sonata gitu ya. Yang luka. Lalu kemudian bagaimana laki-lakinya itu kan menyerang gitu kan. Lalu kemudian dia menyesal gitu ya. Terus kemudian Betharia Sonatanya juga yang awalnya itu mengalah terus dia bangkit di seri ketiganya kan. Jadi dia jadi korban dulu, lalu kemudian laki-lakinya menyesal, lalu kemudian Betharia Sonatanya juga bangkit dalam lagunya Tiada Duka Lagi. Tiada duka bukan berarti tiada luka loh ya, belum sembuh itu. Baru tiada duka gitu ya. Tiada duka belum tentu bukan berarti tiada luka ya, masih ada luka gitu. Tapi lagunya itu hanya sampai pada tiada duka lagi. Gitu ya. Tinggal tiada duka lagi tapi tersisa luka. Ini ya, yang tersisa itu luka gitu ya. Duka itu kan berarti kita namanya duka itu kita terteror setiap saat kan. Tiada teror lagi, yang tersisa kemudian tinggal luka gitu ya. Nah, untuk mencapai level untuk mengendalikan insting mengalah sampai dibinasakan dan menyerang sampai menghancurkan, itu kita belum mampu sebagai bangsa gitu ya. Dan di situ kita lihat ya memang agama justru di situ malah menciptakan fragmentasi gitu bagi masyarakat gitu kan. Wah, itu kemudian membuat saya sendiri berpikir, waduh, kasihan agama saya gitu dipakai untuk memfragmentasi masyarakat gitu ya. Ya mesti kita sebagai orang dalam yang mewarisi agama ini, ya tentu kita tidak bisa hanya berdiam diri ya. Kenapa agama dipakai untuk memfragmentasi manusia? Kenapa agama tidak digunakan untuk menaikkan derajat manusia menjadi kemanusiaan, lalu memuliakan kemanusiaan dengan keilahiannya gitu kan? Kan mestinya begitu agama. Iya kan? Kan mestinya begitu. Sekarang itu ngeri banget loh itu. Ngeri. Dan kita tidak boleh diam. Kita harus tahu gitu ya. Bahwa kemanusiaan kita itu dalam bahaya besar gitu. Institusi-institusi yang bisa diharapkan untuk mengangkat derajat manusia menuju kemanusiaan itu justru melakukan dehumanisasi gitu kan. Sudah jadi manusia malah dehumanisasi gitu. Dengan terus-menerus diindoktrinasi begitu ya. Diindoktrinasi untuk menyerang yang lain. Ya kan? Diindoktrinasi untuk membuat orang lain terus-menerus kalah. Terus ya kan? Ini penyakit kolektif. Ini penyakit kolektif. Semalam kita coba di kantor ya, sampai jam berapa, Dok? Jam berapa semalam ya?
Jam setengah 12 saya udah nyerah banget untuk anak-anak gitu ya. Kita kan juga secara secara nasional ya. Secara nasional itu kita terhadap bangsa lain tuh kita mengalah sampai dibinasakan tuh enggak apa-apa. Tapi terhadap saudara sendiri itu saling menyerang. Ini kan tipe di keluarga bisa kita lihat lah itu ya. Mulai dari keluarga kan. Kalau sama orang lain tuh mengalahnya itu kabina-bina gitu kan ya. Tapi kalau sama saudara sendiri itu Masya Allah, kentut aja itu jadi persoalan gitu kan. Ini dan itu sampai level nasional saya kira gitu ya. Kalau ke orang lain toleransinya tinggi gitu. Tapi kalau keluarga sendiri itu pakai sapu terbang ancamannya gitu kan. Ini sesuatu yang yang membutuhkan perhatian kita semua gitu ya. Ayo diajak saudaranya tuh ya ikut kelas-kelas ini gitu. Karena untuk keluar dari insting mengalah, kalahkan saya saja sampai hancur, itu sampai binasa itu masih sering loh itu. Dan itu proses dehumanisasi gitu. Proses dehumanisasi. Ya kan? Begitupun dengan menyerang itu kan dalam rangka dehumanisasi. Program dehumanisasi ini gencar loh di Indonesia itu. Jadi kita ini mau dijadiin komoditas politik, ya toh. Jadi mereka punya ide dari luar, lalu kita dijadikan komoditas, lalu kita berjuang kayak zombie begitu. Bahwa perjuangan itu nggak apa-apa, kamu tidak punya visi, ikut visiku saja, misalnya nggak bisa begitu kan manusia itu. Manusia itu mesti dia punya visi dulu. Antara A dan B masing-masing punya visi, lalu kemudian bersama-sama berangkat dalam kesamaan visi itu. Tapi bukan berarti aku memaksakan visiku ke dia, itu enggak. Ya kan? Kita hanya punya satu visi yang sama dan ya sudah. Kan mestinya seperti itu. Dimanusiakan itu kan artinya diberi kemampuan untuk memilih. Diberi kemampuan, diberi hak, diberi karsa untuk memilih gitu kan. Diberi karsa untuk mencipta gitu kan. Diberi karsa untuk kritis. Artinya kritis itu dia mampu menilai sendiri. Jangan indoktrinasi terus-menerus gitu kan. Jadi memang ini LOC di bawah 200 ini itu pasti melakukan dehumanisasi gitu ya. Pasti melakukan dehumanisasi. Tidak ada kebebasan berpikir. Modusnya adalah terus saja ditakut-takutin gitu. Bahkan iklan anti riba itu juga menggunakan modus rasa takut gitu. Nakut-nakutin gitu. Banyak kan gerakan-gerakan hijrah itu. Itu modusnya itu rasa kafir semua itu. Menciptakan perpecahan dia, mereka menyerang apa yang mereka anggap masalah gitu kan. Tetapi tidak pernah menyediakan solusinya. Itu ada kecenderungan seperti itu di masyarakat Islam milenial kayaknya sih ya. Di generasi Islam milenial itu ada kecenderungan menyerang apa yang mereka anggap musuh, tetapi tidak membangun sebuah visi baru. Tidak punya visi sebenarnya. Padahal kan kalau kita lihat di ilmu kesadaran itu tidak perlu menyerang. Tidak perlu menyerang. Kamu miliki visimu, bangun visimu sehingga mungkin. Orang jatuh cinta dengan visi gitu kan. Tapi kita selalu, karena mungkin mayoritas kali ya, merasa punya
kayak destruktif besar, jadi menyerang itu serang dulu gitu kan, serang dulu, ya kan? Para tokoh-tokoh agama, misalnya saya banyak melihat mereka menyerang terus-menerus produk-produk, katakan tuh apa yang sering kita lihat itu kan, boykot sari roti, ya sarapan kure. Aku dari kampung makan telo, sari roti mau diboykot. Dia sendiri masa Indomie gosong gitu, mau boykot sari roti gitu kan. Dia sendiri bikin klepon tuh nggak bisa gitu. Masa aku disuruh makan telo lagi? Jadi kita itu lebih lebih terprogram untuk menyerang daripada menumbuhkan, membangun gitu ya. Dan itu dipakai gitu oleh tokoh-tokoh gitu ya. Itu waduh. Kadang-kadang saya nggak setuju gitu. Mengumpulkan massa untuk menyerang gitu kan. Ini menjadi perhatian, apalagi ini mau 2024 kan ya. 2024 itu pasti ajang saling serang gitu, bukan kita bersatu menumbuhkan lalu mengembangkan kan gitu ya. Ini repot gitu ya. Jadi kalau kita tidak memulai dari diri sendiri, tidak menyesal gitu ya. Harusnya ini menyesal, jangan tobat dulu deh. Jadi sebelum tobat itu orang harus paling nggak menyesal gitu ya. Menyesal, istighfar dulu, baru tobat kan gitu. Yang waras tuh ngalahnya itu bukan dalam pengertian destruktif ya. Artinya yang waras tuh jangan menyerang gitu. Ya kan? Jadi memang ini kita mesti kita harus menyesal dulu. Jangan kita langsung tobat gitu kan. Harus menyesal dulu. Menyesal. Nah, kesadaran saya lihat gitu ya. Semalam tuh saya tanya beberapa yang belajar di kantor itu, kesadaran menyesal tuh juga rendah gitu. Bayangin, kita di negara dengan semua penduduknya itu beragama, yang ateis tuh hanya gaya-gayaan aja tuh di sosmed itu. Ya kan? Giliran gempa, ya Allah gitu kan. Giliran kebakaran, ya Allah. Giliran diputus sama ayangnya, ya Allah. Jadikan dia jodohku. Kalau enggak. Iya kan? Jadi ini ada satu hal ya, saya baru tahu juga nih, melihat beberapa selama bulan puasa ini gitu. Kamu tahu nggak sih kesadaran menyesal itu sebelum tobat gitu? Tobat itu lebih dahsyat lagi gitu kan? Nggak tahu kesadaran menyesal itu. Bahkan menyesal itu diidentikan dengan rasa bersalah. Oh, bukan guilty gitu. Justru yang disebut menyesal itu di masyarakat adalah guilty gitu kan. Represi disebut sabar. Wah, inilah kacauan sudah ini. Kacau aja ya. Kacau. Kebanyakan selama ini seperti itu Kang pemahamannya. Nah iya. Saya melihat semalam itu loh. Justru menyesal itu sebuah kekuatan gitu. Dia bukan guilty feeling gitu. Jadi ini kita kayaknya perlu perlu lebih banyak memperjelas gitu ya. Karena masyarakat kita ini memang masyarakat yang bebal sebenarnya. Masyarakat yang didoktrin dari kecil sampai berkumis gitu kan, itu akhirnya bebal dia. Karena yang ada bukan learning, yang ada training terus-menerus.
training terus gitu. Akhirnya kalau training itu orang tidak perlu merasa untuk berpikir secara usul itu, ya ada? Nggak perlu. Langsung selalu minta contoh pie gitu. Instan pokoknya. Alhamdulillah sih sekarang kita di grup kita ini kan ada lagi yang minta contoh-contoh gitu ya. Tapi tahun-tahun pertama sampai tahun ketiga Kopdar itu selalu contoh gitu. Ya ini nih krisis. Coba kita tanya ke masyarakat. Mereka sampai nggak sih pada kesadaran menyesal sebelum tobat? Saya berani bertaruh, mereka nggak tahu itu. Kelihatannya belum. Saya berani bertaruh, mereka nggak tahu itu. Nggak tahu. Dan aneh, ketika kita di masyarakat beragama, menyesal pun kesadarannya tidak terdeteksi gitu kan. Terus kita mau memperagakan agama ini, agama seperti apa? Agama dengan apa? Agama rasa bersalah yang destruktif itu. Agama yang selalu merasa penuh dosa, ya. Agama ketakutan. Nah, ini penting ya. Ini kita mesti coba kita bikin gerakan gitu ya. Mungkin Ustadz Gilman lah ini saya kira perlu memimpin ini ya. Sadar menyesal gitu. Sadar menyesal. Jadi kita kemana-mana gitu ya. Sadar menyesal. Tidak terlalu apa? Masyarakat kita hari-hari ini di era media sosial selalu disibukkan oleh sesuatu yang selalu baru. Ya, saya tuliskan ya. Masyarakat kita hari-hari ini itu selalu sibuk dengan hal-hal yang selalu baru. Sayangnya masyarakat kita itu tidak pernah menggali hal yang sifatnya usulia gitu ya. Itu mentalitas ya, mentalitas. Saya tulis ini penting, coba di ini ya. Coba kita rame-rame tumpas ini. Salah pilih idola ya, Masya Allah gitu ya. Salah pilih idola. Coba ya, mari kita lihat. Penyakitnya itu kan gini. Harus rame-rame kita atasi ini gitu ya. Penyakitnya itu adalah masyarakat kita hari-hari ini hari-hari ini nanti tolong kita quote rame-rame ya. Jangan sampai masyarakat kita ini dikendalikan oleh algoritma, Masya Allah gitu ya. Selalu rempong gitu ya. Rempong aja gitu ya. Rempong dan kecanduan lah ya. Kecanduan dengan new brand gitu ya. Satu yang baru. Yang baru, sesuatu yang baru ya. Seperti itu kan di program itu. Sesuatu yang baru. Sampai-sampai tidak punya waktu lagi untuk merenungkan perkara-perkara yang bersifat usulia gitu ya. Yang bersifat fundamental gitu. Semuanya itu fokus pada penampakan gitu ya. Ini penyakit. Ini penyakit. Penyakit.
ada kecenderungan untuk selalu melihat scrolling, ya toh, scrolling terus ke bawah. Itu kan apa? Psikologis scrolling itu kan psikologis mencari yang baru kan. Psikologi scrolling itu kan selalu mencari yang baru gitu. Apa yang baru? Apa yang baru? Ya, need more gitu ya. Jadi mental konsumsinya itu, mental konsumtifnya itu sudah sampai pada kegilaan seperti itu gitu. Selalu scrolling gitu ya. Ini nih masalah besar gitu. Makanya mulai teman-teman kalau untuk menghentikan budaya scrolling, saya juga pernah terjebak di budaya scrolling gitu. Itu digantikan dengan membaca buku sambil oret-oret bukunya gitu loh. Oret-oret. Ikut begini baru dioret-oret gitu ya. Itu dengan begitu kita bisa keluar dari mental scrolling, mental need more itu. Betul, itu memang nature pikiran ya. Dia krisis akan masa depan gitu. Maka dia selalu mencari gitu. Itu kan kegigihan gitu ya, kegigihan pikiran. Nah, ini berarti udah nonton ini nih ya, rekaman Nature of Mind, Mas Bang Iman ini. Itu dia kan masa depan itu kan masih misteri gitu, dan pikiran tuh dia tidak betah menunggu misteri itu. Dia semacam hiperaktif, ya kan? Dia hiperaktif. Dan kita tidak bisa keluar dari apa namanya kebiasaan scrolling itu ya. Makanya ini kemarin sore lah, saya dihubungi lagi dari apa ya IO-nya Kominfo. Bang Aswar siap-siap lagi ya, kita mau ngomong soal literasi digital seperti tahun lalu. Kayaknya mau diadakan ulang gitu. Oh ya siap gitu. Siap. Siap partisipasi untuk menyebarkan virus kebaikan gitu kan. Ya ini ada sesuatu yang salah di masyarakat kita ini. Saya sih melihat ya karena masyarakat kita ini beragama gitu kan. Kalau masyarakat niragama ya ngapain gitu kan. Tapi ya dia beragama. Yang aneh juga gejala need more itu lalu kemudian ditanggapi oleh tokoh-tokoh dunia pengembangan diri dengan hanya membuat tutorial gitu, hal-hal yang sifatnya praktis itu tidak cukup. Diajarkan orang itu ke hal yang paling usul, fundamental gitu ya. Dia harus transform. Makanya teman-teman, ayo pas kita bikin budaya baru deh. Pas ada kuliah begini rame-rame kayak orang pondokan itu loh. Rame-rame buka kitab, tulis gitu ya. Nah, itu tuh akan menghentikan budaya sensing. Dari budaya sensing naik ke budaya thinking gitu kan. Itu kata seorang psikolog dari UGM, Dr. Bagus, masyarakat ini memang terjebak dalam budaya sensing bukan karena media sosial, tetapi karena memang tahapan jiwanya masih di situ gitu. Jadi budaya sensing itu bukan karena era medsos, tapi memang fase evolusi jiwanya baru di situ. Jadi kita di hari Jumat ini, mari kita bikin sebuah gerakan gitu ya, sebuah gerakan membaca dan mensarah ya, disarah kitab itu. Hanya itu yang bisa membantu diri kita untuk pulih.
Hanya itu. Saya pernah terjebak dalam perilaku destruktif gitu ya. Memang sih nggak minum, nggak ngerokok. Tapi saya selalu membawa diri saya ke lingkungan apa? Party ya, lingkungan yang party-party gitu. Yang saya lihat ketika saya masuk ke lingkungan party, ke perilaku sensing, kemampuan membaca saya menurun drastis gitu. Sehingga saya berkesimpulan gitu, oh berarti obat dari budaya party, obat dari culture sensing itu adalah membaca gitu. Membaca. Ayo kita rame-rame gerakan budaya membaca dan mengurai gitu ya, mencatat. Nanti juga akan kita apa ya? Kita akan punya gerakan ini setelah Lebaran itu. Mungkin titik balik perubahan itu kita akan rame-rame apa ya, bahas buku-buku. Masing-masing punya catatan gitu. Ya, masing-masing punya catatan. Dengan begitu kita menolong diri kita. Di kampung itu, di kampung saya, dengan menolong diri kita menolong agama. Jangan kebalik. Menolong agama dengan mengorbankan diri. Agama macam apa itu? Iya kan? Itu kebalik sekali. Kalau mau menolong agama, tolong diri kita. Karena kita adalah subjek yang disebut dalam agama itu. Sekarang itu kebalik saya kira. Orang kemudian rela mengorbankan dirinya dengan atas agama. Loh, padahal agama itu subjeknya itu diri kita gitu. Agama itu mau menolong, mau memuliakan diri kita gitu kan. Malah kebalik gerakannya tuh. Jadi kalau kita betul-betul sayang dengan agama kita, sayang dengan bangsa kita, sayang dengan suku kita, sayang dengan ras kingdom kemanusiaan ini, mari perbaiki diri kita gitu ya. Mari tingkatkan evolusi diri kita. Jangan kebalik. Mari kita tumbuhkan diri kita. Karena agama ataupun keluarga kita itu adalah mereka mengafirmasi kesubjekan kita kan. Tidak mengobjektifikasi kesubjekan kita. Makanya saya agak aneh ketika narasi-narasi agama justru mengobjektifkan yang subjektif gitu kan. Saya agak aneh. Ini agama model apa? Ini cara dakwah model apa gitu. Kok yang sudah subjektif mau diobjektifkan gitu. Yang sudah menjadi manusia mau didehumanisasi gitu kan. Ini penyakit. Dan itu tidak sadar itu orang melakukannya. Ayo kita sepakat ya, ayo kita bikin gerakan kemenangan ya. Gerakan kemenangan pertama itu menang atas culture sensing, menang atas culture sia-sia gitu kan. Kesia-siaan itu fineness ya. Kita mesti melawan culture budaya sensing itu. Budaya kesia-siaan gitu ya. Budaya fineness ya, kesia-siaan itu. Mana yang pintar bahasa Inggris? Kayak gini ya. Mari kita selamatkan jiwa kita dari kesia-siaan dan sensing. Seperti itu. Oke ya. Ayo. Dengan membaca, mencatat ya. Itu paling juga 6 bulan tuh kita udah tumbuh kok itu. Udah tumbuh.
Ini harus menjadi gerakan moral ini ya. Inilah revolusi spiritual, jangan revolusi mental. Tapi apa namanya, spiritual itu kan tercermin dalam sikap mental ya, sama aja sebenarnya. Seperti itu. Ayo, bawa keluarganya masuk ke apa ya, ke fase baru. Jangan kita bilang kelompok gitu ya. Malah orang bisa dipahami itu juga fragmen, enggak, ke fase baru. Kita menyebut kelompok kita ini sebuah fase ya. Fase. Jadi bukan pada komunitasnya, tapi pada konteksnya gitu kan. Ayo belajar. Seperti itu. Itu penting. Oke ya, kita sepakat. Jadi pagi-pagi langsung ambil buku gitu, ngapain? Enggak. Saya mau mengevolusikan diriku. Saya mau ke new level. Ya, tuh. New level. Daripada perhatian, energinya, waktunya habis dalam budaya kesia-siaan. Ya saya waktu itu kan di situ ya. Saya nggak menikmati sebenarnya dunia malam itu. Saya nggak menikmati apanya yang saya nikmati gitu. Minum aja enggak, ngerokok aja enggak. Cewek. Apa mana? Dekatnya cewek gemetar gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu kan. Jadi tapi kok saya betah 3 tahun di lingkungan itu. Itulah kesia-siaan. Jadi saya juga bingung gitu. Saya tidak suka dengan perbuatan di sana gitu kan. Orang saya selalu minta soft drink. Hah, soft drink? Iya, soft drink. Alasannya saya lagi dalam terapi gitu ya, macam-macam. Tapi pada akhirnya, itulah yang disebut dengan kesia-siaan. Sebuah perilaku ikut-ikutan gitu ya. Sia-siakan gitu. Ikut-ikutan. Tidak ada masa depan di sana. Apaan masa depan? Tidak mencari masa depan yang justru semalam tuh kita bisa habis 10 juta. Kita pergi 3 mobil, 2 mobil lah. Kalau 3 mobil itu udah 13 jutaan. Itu seminggu 4 kali gitu. Saya pikir-pikir sekarang gila ya. Destruktif, tapi itulah kesia-siaan itu menuju destruktif. Dan kita mau bayar gitu. Destruktif aja itu kita bayar gitu kan. Memang neraka itu mahal ternyata, nggak murah neraka itu. Iya benar-benar, saya 3 tahun gitu. Menikmati apa? Menikmati kesia-siaan itu. Nah, sekarang itu, aduh. Ya, saya menikmati kesia-siaan itu. Saya menikmati destruktif itu gitu. Saya menikmati kesia-siaan itu. Tapi kemudian saya berpikir, menyesal gitu ya. Loh kok kemampuan membaca saya itu menurun. Drop sekali gitu. Oh, mahal sekali kesia-siaan. Mahal sekali. Kalau teman-teman saya sampai sakau gitu ya, minum Inex gitu ya. Neraka mahal aja, banyak peminatnya. Apa ya? Karena di sana ditawarkan pseudo kebebasan ya. Kebebasan yang palsu gitu. Kenikmatan sesaat. Ya namanya kenikmatan masih sesaat kan kalau di dunia. Seperti itu.
Eh, ya itu jiwa itu memang apa? Jiwa itu punya kecenderungan, ada satu mekanisme jiwa untuk menyukai, menghasrati kesia-siaan itu. Itu kan dia mengambil pada posisi mengalah sampai binasa gitu. Saya kan mengalah sebenarnya tuh. Iya kan? Saya kan mengalah. Saya akhirnya tuh setelah saya pulih gitu, ya ampun. Saya di sini gitu. Sia-sia gitu. Coba deh teman-teman putar lagu Betharia Sonata. Itu kan fineness. Ya kan? Jadi saya mengira dengan ikut teman saya itu, saya kemudian tuh punya apa ya? Saya pansos sebenarnya waktu itu. Kalau dilihat sekarang itu pansos. Pansosnya itu, ya saya itu kan nggak pernah nakal gitu. Anak soleh kan brandingnya kan. Ya saya juga pansos, ingin nakal gitu. Pansosnya itu di jalan kesia-siaan, Masya Allah. Ya nggak pernah nakal, apa nakal. Maghrib itu udah ngaji, setahun tuh hatam tuh di rumah kan, wajib hatam ya. Pansos gitu. Pansos. Iyalah, nah, ora udut, ora gondrong, ora ajab-ajab. Itu tuh kuat banget loh itu. Tarikan budaya semacam itu bahwa laki-laki itu harus nakal. Ya kan? Jadi laki-laki harus nakal, perempuan tuh harus nurut. Itu tagline masyarakat kita kan ya. Dan itu Kak Lanang kan. Iya. Sekarang itu kalau nggak baca buku bukan manusia gitu aja. Masuk. Ya saya 3 tahun tuh saya sesali betul sampai sekarang. Ya Allah. Saya sesali gitu. Saya 3 tahun tuh, habis 3 tahun itu kan saya bisnis, bangkrut, depresi. Depresinya 2 tahun gitu. Jadi saya punya 5 tahun itu sia-sia, tidak ada isinya gitu. Padahal 5 tahun itu adalah umur PCI hari ini gitu. Kan dari 2017 nih PCI ini. Nanti bulan Desember besok tuh udah November udah 5 tahun. Jadi 5 tahun tuh bisa saya membuang cuma-cuma gitu. Padahal 5 tahun itu berarti ya PCI hari ini gitu. Kan besar gitu ya. Besar. Dan itu saya masih terus berusaha membayar waktu itu gitu. Makanya saya banyak belajar, terus kalau bisa cari mentor gitu, karena untuk waktu 5 tahun itu saya berusaha untuk tebus gitu. Saya telah menghancurkan agama saya 5 tahun itu. Keluarga saya, ketika saya hancur, ya semuanya hancur gitu kan. Itu kesia-siaan tuh gitu. Dan ini udahlah, di stop gitu ya. Di stop. Mari kita punya gerakan budaya menyesal, bukan gerakan guilt, culture guilt gitu ya, bukan gerakan guilty feeling. Kalau guilt itu udah culture kan, di itu, katakan sejak 2 tahun lalu lah ya, kan kita punya ini ya, punya peta budaya gitu kan. Mana tuh ya? Kita naikkan ini kayak budaya menyesal. Bukan guilt ya. Bukan guilty. Mana tuh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nih. Nah, guilt culture. Nanti menyesal itu 350 itu nanti. Bangsa kita langsung naik ke 350 karena apa? Dia mempraktekkan budaya menyesal. Terjebak dalam
kesia-siaan, menyesal juga terjebak dalam agresivitas. Wah, langsung kita di sini Indonesia langsung hijau royo-royo gitu kan. Nah, dengan begitu sebentar lagi kita akan meninggalkan, melampaui dunia yang material ini. Kita akan dengan menyesal kita bisa itu menyesal itu titik tolak untuk mengangkat derajat kemanusiaan itu derajat manusiawi menuju kemanusiaan. Setelah kita sampai kemanusiaan, kita bertobat itu menjadi Homo sapien. Kita telah menjadi Homo Deus. Jadi pertobatan itu menghasilkan sebuah identitas baru. Kalau penyesalan itu perilaku baru. Kalau tobat itu new identity gitu kan. Itu penting tuh dibedakan. Kalau menyesal itu menghasilkan apa? Dia menghasilkan new behavior kan. Tapi kalau tobat itu new identity gitu ya. Kita tulis. Menyesal itu berarti new behavior kan, perilaku baru. Kalau pertobatan itu new identity. Ini harus jelas nih. Kita nggak usah dulu ini terlalu jauh saya kira. Yang ini dulu deh, gitu kan. Biar 350 dulu. Biar 350. Ini penting kita bikin gerakan nasional gitu ya. Dimulai dari terus setiap hari kita praktekkan gitu. Kita jaga kemenangan kita di Idul Fitri ini, kita jaga. Ya, toh? Kita jaga. Kita jaga dia. Menyesal itu perilaku baru gitu. Yang pertobatan itu yang new identity gitu ya. Itu penting. New you gitu kan. Nah, istilahnya itu kalau PCI new you. Nih. Mana tenang. Ini pertobatan ini. Dari old you ke new you itu pertobatan. Itu gerak tobat gitu. Jadi tobat itu luar biasa itu. Nggak main-main. Nah, sini nih. Makanya kalau bisa itu nabung. Ikut MTLOC. Nabung aja lagi, nabung. Karena di sini itu kita ada komunitas, pokoknya kalau bisa bangsa kita ini, itu bangsa yang mampu melakukan pertobatan gitu ya. Bukan hanya menyesal. Gitu. Anak-anak kalau udah bisa belajar SMP ya gabung sini. 5,5 juta apa sih? Uang dipakai buat macam-macam itu nggak menghasilkan kesadaran penyesalan, nggak menghasilkan kesadaran pertobatan yang habisnya ya setahun ya hampir ratusan juta kok. Mau belajar aja kok sulit. Ya kan? Karena kita itu butuh kurang lebih 1 juta lah ya. 1 juta yang punya kesadaran penyesalan dan punya kesadaran pertobatan. Kita butuh itu sebagai motor sosial gitu. Kalau enggak, ya kayak tadi yang ditulis Ustadz Gilman, nanti masyarakat salah milih idola. Yang pintar ya plonga-plongo. yang dulu mah banyak gaya, ya udah yang banyak gaya yang diikuti kan. Karena yang pintar plonga-plongo. Gitu kan. Yang pintar plonga-plongo gitu kan. 650 Bang, kalau 500 itu masih tidak 650 minimal nih. Kita butuh lah ya. Ini penting. Ayo, keluarganya diikutkan itu biar punya kesadaran menyesal. Kalau kesadaran menyesal itu cost psikologinya itu rendah.
Tapi kalau kesadaran pertobatan, produktivitasnya tinggi gitu. Ya, toh? Jadi kalau kesadaran menyesal itu cost psikologinya rendah. Tapi kalau pertobatan, produktivitasnya tinggi gitu. Iya betul, harus ditarget itu. Sudah ada ilmunya kok. Sudah ada petanya, sudah ada komunitasnya. Ya, sudah ada. Kita sebenarnya punya tombok hati itu kan. Tombok hati itu ya, itu mestinya kita terangkan kembali bahwa itu lagu-lagu itu mestinya bisa menghasilkan kesadaran repetensi ya, menyesal itu, dan kesadaran pertobatan gitu ya. Jangan hanya jadi lagu dangdut. Tombok hati kok digoyangkan heboh kayak begitu kan jadi sensing kan. Jadi sensing. Jadi ini teman-teman tolong punya kesadaran pasar gitu ya. Kesadaran pasar itu akhirnya kan kita membangun, menumbuhkan ya, mengembangkan. Ini yang kurang tuh di kalangan spiritualitas itu, tidak punya lagi kesadaran pasar gitu. Dia tidak punya kesadaran pasar. Padahal itu penting kesadaran pasar itu. Ya, penting. Saya kira itu dulu ya, itu dulu. Mari kita jaga ya. Pokoknya kita kawal terus kemenangan ini ya, kita kawal. Kita kawal sampai ke berikutnya, kita kawal terus-menerus. Siap ya, dikawal dan kalau bisa semakin banyak yang bergabung bukan di kelompok sebenarnya, di kesadaran baru ini gitu kan. Semakin banyak yang bergabung di level baru ini, di kesadaran baru ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mulai dioret-oret bukunya gitu ya.